Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, kita dipertemukan oleh Allah kembali untuk belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Yang hari ini kita sudah masuk di bab 2, Quran Surat Al-Kafirun, ya, kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Untuk memulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu, ya, supaya pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyingkat waktu, marilah kita berdoa bersama. Silahkan doa yang khusyuk, ya. Marilah kita berdoa bersama. Wahid ithnani thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah, sorry ya semuanya. Kelas 6, ya, dari kelas Zaid, kelas Zubair, Fatimah, dan Zainab. Tetap semangat belajar, ya, walaupun masih dalam keadaan seperti ini, ya, walaupun dalam keadaan pandemi atau COVID-19, dan kita harus tetap belajar walaupun lewat daring, ya. Kita tetap semangat. Silahkan disimak videonya baik-baik. Jika masih ada yang belum paham atau masih bingung, ini seperti bagaimana Ustadz, nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan, silahkan nanti bisa menjawab Ustadz Amin, ya. Silakan disimak video berikut ini. Ya, surat Al-Kafirun kita sudah menghafalkan semua, ya. Sudah hafal dari kelas 1 dulu, ya. Saya harap kalian masih hafal. Jangan sampai hafalan itu hilang pada diri kita. Ya, anak solihah semuanya. Surat Al-Kafirun itu surat yang ke-109 dari 111 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Dan surat Al-Kafirun ini termasuk atau tergolong dari surat Makkiyah. Karena apa? Iya, betul, diturunkan di kota Makkah sesudah surat Al-Ma'un. Jadi Al-Kafirun ini artinya adalah orang-orang kafir. Diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat yang pertama dalam surat ini. Nah, nanti insya Allah kita akan membahas semuanya, ya, dari asbabun nuzulnya, dari kandungan-kandungan surat Al-Kafirun ini. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya mereka sendiri. Asbabun nuzul. Ibnu Katsir menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Kafirun dalam tafsirnya bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Jadi seperti ini adalah tipu daya orang-orang kafir, ya, anak solihah semuanya. Ini termasuk tipu daya orang-orang kafir. Nah, makanya setelah mereka membuat perjanjian seperti ini, Allah menegaskan lalu menurunkan surat Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam surat Al-Kafirun itu terdapat untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi jika kalian jadi orang-orang kafir itu, ya, diperbolehkan dia untuk beribadah, tapi atas ibadah untuk agamanya mereka sendiri, ya. Kalau kita orang Islam, ya, kita seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tidak ada toleransi dalam akidah, ya, atau dalam peribadahan.
kita tidak boleh ada toleransi di sini. Harusnya kita yang disebutkan dalam Al-Kafirun ya. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, kita sekarang sudah masuk di kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama, simak baik-baik ya. Islam mengakui adanya keberagaman agama dan keyakinan lain di dunia ini. Yang kedua, Islam mengizinkan umatnya berinteraksi dengan penganut agama lain dalam bidang muamalat, sosial, dan kemasyarakatan. Yang ketiga, Islam melarang toleransi dalam bidang agama dan ibadah. Ya, jadi yang saya sebutkan tadi ya, ketika sudah masuk dalam akidah atau peribadahan ya, kita harus sesuai masing-masing dari agama kita. Nah, nomor 4, Islam menolak ibadah segala bentuk kemusyrikan, ritual atau hukum di agama lain. Yang terakhir, nomor 5, sikap penolakan Nabi Muhammad untuk mencampurkan keimanan dan peribadahan. Nah, berikut ya anak salih-salihah semuanya. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang Ustaz jelaskan dan mendapatkan keberkahan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Saya doakan semoga kalian tetap semangat ya dalam belajar, dalam beribadah, dan selalu membantu kedua orang tua di rumah. Cukup sekian dari Ustaz Amin. Oh iya, ada yang lupa. Terakhir, tugas dari Ustaz Amin, silahkan kalian menulis 5 kandungan dari surat Al-Kafirun dan nanti silahkan dikirim di Google Form yang Ustaz sediakan linknya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.